Saudara, mari kita berdoa sekali lagi memohon pimpinan Tuhan waktu kita merenungkan firman Tuhan. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, 1 tahun yang lalu sudah berlalu dan sekarang kami masuk ke dalam tahun yang baru. Dan Tuhan, kami bersyukur karena pemeliharaan Tuhan boleh terus kami alami. Dan itulah yang kami minta, kami harapkan di tahun 2025 Tuhan sertai kami. Dan Tuhan, kami hari ini datang kepadamu, sama-sama beribadah lagi. Kami menyanyikan pujian bagimu. Dan sekarang Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan, tuntunan-Mu melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara. Saudara, hari ini adalah hari Minggu yang pertama di tahun 2025. Dan tahun yang baru, saudara, selalu memberikan semangat baru untuk kita berubah, untuk kita bertobat, untuk kita berjuang lagi. Saudara, maka hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan dari Filipi pasal yang ketiga ayat 12 sampai 16 untuk menghantar kita bersama memulai tahun yang baru ini. Filipi 3 ayat 12 sampai 16. Saudara, silakan melihat di Alkitab masing-masing. Dan saya akan membacakan di dalam versi TB2, Filipi 3 ayat 12 sampai 16, demikian firman Tuhan. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Sampai semikian jauh saudara pembacaan bagian firman Tuhan. Nah saudara, kalau kita lihat di dalam surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, cukup sering saudara kita menemukan dia menggunakan gambaran dari dunia olahraga. Nah saudara, saya tidak tahu apakah Rasul Paulus adalah sport fans, orang yang suka begitu ya dengan dunia olahraga. Tapi yang pasti dia familiar dengan olimpiade saudara di zaman itu. Nah saudara, di 1 Korintus 9 misalnya dia menggunakan gambaran dari olahraga tinju. Dia bilang begini, aku bukan petinju yang sembarangan memukul. Di Efesus 6 saudara dia menggunakan gambaran dari olahraga gulat. Waktu dia mengatakan begini, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Istilah perjuangan di sana adalah wrestle atau bergulat begitu. Tapi saudara, gambaran yang paling sering dia pakai adalah dari olahraga lari. Saudara, di 1 Korintus 9 dia berkata, dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Di Galatia 5 saudara dia berkata, dahulu kamu berlomba dengan baik. You were running a good race. Kamu sedang berlari dalam perlombaan yang baik. Nah saudara, demikian pula dalam bagian ini gambaran dari olahraga lari itulah yang dipakai Paulus untuk menjelaskan kehidupan Kristen. Dia berkata dia mengejar keserupaan dengan Kristus. Dia berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Nah saudara, kalau kita perhatikan di dalam bagian ini Paulus sedang menyambung pemikirannya dari ayat-ayat sebelumnya. Ayat 12 tadi saudara dia berkata begini, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini. Pertanyaan kita adalah hal yang mana? Nah saudara, mari kita lihat dulu ayat sebelumnya. Saudara lihat lagi di Alkitab saudara ayat 10 dan 11. Dia sedang menyambung dari sana. Ayat 10 sampai 11 berkata begini. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya serta persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah saudara, maka yang Paulus katakan adalah begini, dia ingin mengenal Kristus, dia ingin berbagian dalam penderitaan Kristus, dia ingin mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Dengan kata lain saudara, dia ingin menjadi serupa Kristus. Bukan hanya dalam kelakuan,
tapi juga di dalam penderitaan, supaya dia juga mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Nah saudara, ini adalah kerinduan hati Paulus. Tapi dia berkata di ayat 12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Dengan kata lain saudara, dia berkata, aku belum mencapai itu. Aku belum berhasil. I'm not there yet. Saya belum sampai di sana. Nah saudara, sikap seperti ini adalah sikap godly dissatisfaction. Sebuah ketidakpuasan yang saleh. Sebuah ketidakpuasan yang benar. Nah saudara, semakin merenungi kalimat ini, semakin saya bersyukur Paulus menuliskan ini. Saudara, karena kalimat ini keluar dari orang yang telah berjalan mengikut Yesus mungkin hampir 30 tahun saudara waktu itu. Dan kalimat ini bukan berasal dari sembarang orang, tapi dari seorang rasul dan misionaris terbesar sepanjang sejarah manusia. Saudara, kalau kita melihat kehidupan Paulus, siapa yang bisa menandingi dia? Dia orang yang sangat pintar, dia penuh dengan Roh Kudus, dia mengalami pengalaman-pengalaman rohani yang dahsyat, dia sangat bersemangat mengikut Tuhan, dan hidupnya menghasilkan banyak buah pelayanan. Maka kalau kita melihat hidup Paulus, kita akan berkata, wow, kapan saya bisa seperti dia? Betapa jauhnya saya dengan dia. Tapi Paulus berkata, aku ingin jadi serupa Kristus, dan aku belum mencapainya. Nah saudara, saya tidak tahu apakah kalimat Paulus membuat saudara tambah semangat atau tambah frustasi. Karena kita mungkin pikir yang kayak begini aja masih belum mencapainya begitu. Tapi kalimat Paulus memberitahu kita beberapa hal. Yang pertama saudara, tidak ada satupun dari kita yang akan mencapai kesempurnaan di dunia ini. Saudara, kita tidak akan pernah sempurna serupa dengan Kristus. Mengenal Kristus, berbagian dalam penderitaan Kristus, mengalami kuasa kebangkitan Kristus, tidak akan pernah sempurna selama di dunia ini. Yang kedua, kesadaran bahwa kita tidak sempurna itu justru mendorong kita mengejarnya lagi. Saudara, hampir semua penemuan besar di dalam sejarah manusia adalah karena ada orang yang sadar, ada yang belum sempurna, dan dia tidak puas, maka dia mengejar. Saya beri contoh saudara, ada orang tidak puas mengangkut barang dengan kuda. Tapi kalau dia buat sebuah kereta di belakang kuda yang ditarik, maka bagaimana kereta itu bisa ditarik dengan mulus? Maka akhirnya diciptakanlah roda dari kayu bundar. Belakangan ada orang tidak puas lagi, karena roda itu terlalu berat, kurang tahan pada benturan, maka muncullah roda dengan jari-jari kayu. Saudara boleh cari saudara itu ya, sejarah pembuatan roda. Lalu ada orang tidak puas lagi, maka kemudian disempurnakan lagi. Terus saudara, panjang sekali dalam beberapa tahap sampai akhirnya seperti sekarang ini rodanya. Ada ban yang kita pakai. Karena sadar belum sempurna, tidak puas, maka ada dorongan untuk mengejar lagi. Nah saudara, demikian pula dalam perlombaan lari. Kalau seorang pelari sudah sangat puas dengan dirinya, apalagi kalau dia lihat semua pelari sudah dia lewati, maka apa yang akan terjadi? Dia tidak akan lagi berjuang. Dan sangat mungkin justru dia akan kalah. Saudara, demikian pula dalam hidup Kristen. Kalau kita selalu melihat hidup orang Kristen lain, yang menurut kita tidak sebaik kita, maka kita akan berpikir, oh saya lumayan, saya sudah lebih baik, coba bandingin dengan orang lain. Maka kita menjadi sombong, percaya diri, dan itulah awal kehancuran kita. Saudara, maka kita perlu godly dissatisfaction ini. Ketidakpuasan yang saleh. Bahwa saya belum serupa Kristus. Saya belum sungguh mengenal Kristus. Berbagian dalam penderitaannya, mengalami kuasa kebangkitannya. Saya belum mencapai itu. I'm not there yet. Saudara, bayangkan kalau Paulus di dalam kehidupannya dia mulai membandingkan dirinya dengan orang lain. Bagaimana dia berlomba, bagaimana dia berjalan, bagaimana dia mengikut Kristus. Saya yakin dia pasti akan melihat hampir semua orang tidak sebaik dia. Dalam hal kesetiaan, dalam hal karunia, dalam hal pengorbanan, dalam hal pengalaman rohani. Tapi Paulus berkata, aku belum mencapainya, maka aku mau mengejarnya lagi.
Dan saya kira sangat penting saudara bagi setiap kita untuk mengaku di hadapan orang lain. Saya ingin serupa Kristus. Saya ingin mengenal Kristus. Berbagian dalam penderitaannya, mengalami kuasa kebangkitannya. Tapi saya belum mencapainya. Saya jauh dari sempurna. Saya banyak kekurangan. Saya tidak pernah sempurna di dunia ini. I'm not there yet. Karena itu saya akan terus mengejarnya. Dan alasan saudara mengapa Paulus lakukan seperti ini adalah di ayat 12 juga. Dia berkata begini, aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara, terjemahan Indonesia mungkin kurang jelas. Istilah menangkap mungkin lebih baik diterjemahkan memiliki. Maka Paulus berkata begini, aku mengejarnya, yaitu keserupaan dengan Kristus. Aku mengejar itu untuk memilikinya karena aku pun telah dijadikan milik Kristus Yesus. Kira-kira begitu. Saudara, ini kalimat yang sangat penting sekali. Kita mengejar untuk memiliki keserupaan dengan Kristus karena alasan yang sangat sederhana bahwa Kristus telah menjadikan kita miliknya. Nah, saudara, saya tidak tahu seberapa sering kita mengingat ini. Kristus mengalami penderitaan yang tidak terbayangkan, bahkan mengalami kematian untuk menjadikan kita miliknya. Tapi coba saudara lihat hidup kita. Saudara, Yesus memberikan hidupnya untuk mendapatkan kita sebagai miliknya. Kalau dagang, apakah Yesus untung atau rugi? Hidup seperti apa yang dia dapat? Apakah worth it, saudara, dia memberikan hidupnya untuk menjadikan kita milik dia? Jelas tidak worth it. Tapi dia mengasihi kita. Dan dia yang menjadikan kita worth it. Bukankah itu kasih karunia? Saudara, maka Paulus berkata, karena aku telah dijadikan milik Kristus, aku mengejar untuk memiliki keserupaan dengan Kristus. Dan apa strategi dia? Dia jelaskan saudara di ayat 13 sampai 14. Dia berkata, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ada 3 strategi Paulus. Aku mau melupakan apa yang di belakang, aku mau mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan, dan berlari-lari, press on kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Nah, saudara, mari kita lihat satu persatu, saudara, strategi dia. Yang pertama adalah melupakan apa yang di belakang. Saudara, Paulus mengatakan hal pertama yang sangat penting adalah melupakan apa yang di belakang. Saudara, dalam sebuah perlombaan lari, seorang pelari tidak bisa berlomba dengan baik kalau dia terus menoleh ke belakang. Saudara, bagaimana mungkin lari sambil terus melihat ke belakang? Kalau dia lakukan itu, bukan saja dia akan melambat, tapi bahkan mungkin akan terjatuh. Maka saudara, Paulus berkata di dalam usaha dia berlari mengejar keserupaan dengan Kristus, dia melupakan masa lalunya. Saudara, apa yang dia lupakan? Sebagian penafsir Alkitab menduga yang dia lupakan mungkin adalah semua dosa dan kejahatan dia di masa lalu. Karena di masa lalu Paulus adalah seorang penganiaya, seorang penghujat, seorang yang ganas, fokusnya menangkap, menghancurkan orang Kristen. Dia lupakan itu. Saudara, melupakan itu bukan berarti kita hilang ingatan. Tapi melupakan berarti saudara dengan sengaja tidak membiarkan masa lalu itu mempengaruhi kita. Saudara, semua kita punya masa lalu. Dan ada banyak hal yang tidak baik di masa lalu kita. Saya tidak berkata saudara masa lalu tidak akan mempengaruhi kita. Masa lalu bisa menempatkan penghalang yang sangat besar saudara di hidup kita. Dan halangan itu akan memperlambat kita, mungkin memberi masalah yang sangat serius. Tetapi seperti dalam sebuah perlombaan lari, tidak ada pelari yang terhalang dan tidak mau melewati halangan itu. Kalaupun dia terjatuh, tidak ada pelari yang tidak mau bangun lagi. Dia akan berusaha bangun lagi dan kembali berlari lagi. Saudara, dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, halangan akan selalu ada. Termasuk dari masa lalu kita.
Dan Paulus mengajak kita jangan biarkan itu mempengaruhi kita. Lupakan, maju terus. Sebagian penafsir Alkitab lagi mengatakan, lebih mungkin yang dilupakan oleh Paulus adalah semua keberhasilannya di dalam mengikut Kristus. Dan saya kira ini benar. Setiap kita saudara juga mungkin punya kisah keberhasilan. Kita bisa berpikir begini, saya dulu dekat dengan Tuhan waktu saya masih di mahasiswa. Saya dulu waktu pertama kali ikut Tuhan, percaya Tuhan tiap minggu saya melakukan PA. Saya dulu adalah orang yang seperti ini, saya sudah melakukan pelayanan ini dan itu. Saya sudah berkorban ini dan itu, saya sudah mencapai ini dan itu. Tapi kalau itu terus yang kita ingat dan kita banggakan, tidak ada godly dissatisfaction. Tidak ada lagi ketidakpuasan yang saleh dan kita tidak akan pernah bisa maju lagi. Surah Yesaya pasal 43 ayat 18 sampai 19 berkata begini. Firman-Nya, janganlah mengingat-ingat hal yang dahulu. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tuhan berkata begini, jangan ingat-ingat hal yang dahulu. Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Dan penekanannya sore menarik, Tuhan tanya begini, belumkah kamu mengetahuinya? Kamu belum tahu itu. Kamu tidak memperhatikan itu. Kamu tidak sadar itu. Karena kamu terus-menerus mengingat hal-hal yang dulu. Kamu bahkan tidak sadar Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baru. Saudara, jangan terus dipenjara di dalam dosa dan kesalahan masa lalu. Jangan terus memimpikan keberhasilan-keberhasilanmu di masa lalu. Karena kalau begitu kita tidak akan melihat yang baru yang Tuhan sedang kerjakan. Yang Tuhan hendak lakukan di dalam hidup kita. Ada hal baru yang Tuhan mau kita bertumbuh. Ada hal baru yang Tuhan mau kita kerjakan. Ada hal baru yang Tuhan mau kita lihat. Berlarilah lagi. Lupakan yang di belakang. Yang kedua, strategi Paulus, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Saudara, Paulus tidak ingin mengingat-ingat yang di belakang karena dia ingin fokus mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Eugene Peterson, seorang penulis, salah satu penulis favorit saya, dia menulis sebuah buku yang menjadi klasik sekali, berjudul A Long Obedience in the Same Direction. Saudara mungkin pernah membaca buku ini atau saudara pernah mendengar kalimat ini diucapkan karena ini menjadi judul yang sangat klasik dan seringkali dikutip orang. Saudara, saya kesulitan menerjemahkan kalimat ini, tapi mungkin ini bisa diartikan sebuah perjalanan panjang ketaatan menuju arah yang sama. Sebuah perjalanan panjang ketaatan menuju arah yang sama. Artinya kita terus berjalan ke arah yang sama. Terus taat. Di dalam perjalanan yang panjang sekali. Dan saya kira ini menyimpulkan inilah hidup Kristen kita. Kita taat bukan 1 kali 2 kali. Kita taat bukan 10 tahun, 20 tahun bahkan. Tapi terus menerus seumur hidup kita. Perjalanan yang sangat panjang. Dan kita tidak menyerong ke kanan, ke kiri, apalagi mundur ke belakang. Tapi terus maju ke arah yang sama. Sebuah perjalanan panjang ketaatan menuju arah yang sama. Tapi ke arah yang mana? Sangat penting saudara untuk menetapkan ke arah mana kita berlari. Saudara, banyak orang Kristen berlari tanpa tujuan atau bahkan ke arah yang salah. Tadi saudara Pastor Misal tanya kita dan saya juga ingin tanya saudara begini. Kalau saudara membuat resolusi tahun ini, resolusi apa yang saudara buat dalam hubungan dengan mengenal Kristus? Ada yang membuat resolusi mau turun 5 kilogram. Mau olahraga rutin. Mau intermittent fasting. Nah, saya termasuk orang yang begitu, saudara, pengennya begitu. Tapi apa yang menjadi resolusi kita untuk mengejar keserupaan dengan Kristus? Atau kalau saudara berpikir, saya ingin lakukan sesuatu yang baru di tahun ini. Mungkin bisnis yang baru, mungkin ingin memulai studi, mungkin ingin pindah rumah. Saudara excited dengan semua itu. Pertanyaannya, lalu apa yang saudara ingin lakukan untuk mengenal Kristus, berbagian dalam penderitaan Kristus, mengalami kuasa kebangkitan Kristus? Apa yang saudara ingin lakukan? Saudara, sebagian orang hidupnya mengejar uang dan karir karena itu yang terpenting bagi dia.
Sebagian orang mengejar kenyamanan karena yang terpenting bagi dia adalah dia bisa melakukan yang dia suka dan tidak mau diatur orang. Sebagian lagi mengejar pengakuan, ingin diterima, merasa dibutuhkan. Sebagian lagi menjalani hidup go with the flow. Apa yang ada dijalani saja, tanpa planning, tanpa arah, dan seringkali juga tanpa ketaatan. Maka sebetulnya sangat penting saudara, bukan saja a long obedience in the same direction, tetapi in the right direction. Sebuah perjalanan panjang ketaatan ke arah yang benar. Saudara, apakah kita mengarahkan hidup kita untuk mengejar, mengenal Kristus, berbagian dalam penderitaan Kristus, mengalami kuasa kebangkitan Kristus? Itu mungkin berarti kita perlu melihat apa yang ada dalam hidup kita yang tidak serupa dengan Kristus. Mungkin kita kurang mengasihi, mungkin yang kita pikirkan selalu kepentingan kita, mungkin kita tidak bertanggung jawab dengan hidup kita mau bertobat. Atau mungkin saudara itu berarti kita mau belajar menderita untuk Kristus, memberikan hidup kita untuk melayani orang lain, mengambil resiko ketidaknyamanan demi Kristus dimuliakan. Dan kita berdoa melalui semuanya kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Saudara, apa yang menjadi kerinduan, rencana dan fokus kita di tahun 2025 ini? Apakah kita sedang berada di dalam perjalanan panjang ketaatan, mengarah ke depan, ke arah yang benar, mengejar dan mengenal Kristus, berbagian dalam penderitaan Kristus, mengalami kuasa kebangkitan Kristus, terus menerus. Yang ketiga, saudara, strategi Paulus. Dia bilang, aku akan berlari-lari, press on, kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, Paulus membayangkan di dalam perjalanan hidupnya ada sebuah garis finish di depan. Dan ada hadiah di situ. Saudara, saya bukan orang yang suka lari, saya gak pernah ikut lomba lari. Tapi saya membayangkan, saudara, kalau saudara ikut perlombaan lari, dan saudara melihat garis finish itu sudah dekat, saya yakin tidak akan ada orang yang berkata begini, santuy gitu ya, sudah dekat begitu. Jalan pelan-pelan aja. Gak akan saudara, dia melihat garis finish itu semakin keras dia berlari karena hadiah sudah di depan sana. Dan itu yang Paulus katakan. Aku berlari-lari, I press on, aku terus kejar. Dan Paulus press on kepada garis finish itu untuk memperoleh hadiah. Apa hadiahnya? Panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sebuah panggilan untuk hidup bersama dengan Allah di surga. Sebuah panggilan untuk menerima segala sesuatu yang disediakan Allah bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara, dunia hari ini penuh dengan kerusakan, penyakit, penderitaan, kematian. Ini hidup kita sebelum garis finish. Tetapi di sebelah sana, setelah garis finish, ada hidup yang sesungguhnya. Di mana tidak ada ketakutan, tidak ada kerusakan, tidak ada air mata, tidak ada kematian. Di sana, semua yang kita lewati di dunia ini, semua penderitaan, tangisan, keluh kesah, di sana menjadi tidak ada artinya lagi. Karena penderitaan kita di dunia ini sementara, tapi kemuliaan di surga selama-lamanya. Saudara, seringkali kita sangat bergumul menjalani hidup Kristen kita, karena kita jarang memikirkan garis finish yang Tuhan tetapkan. Kita hidup sehari demi sehari hanya berusaha untuk melewatinya. Kita bosan, kita pergi main. Kita pengen makan enak, kita pergi makan enak. Kita pengen senang-senang, kita cari kesenangan. Kita stres dengan berbagai kesulitan, dengan orang-orang sulit di sekitar kita sehari demi sehari, terus seperti itu. Tapi Paulus terus memikirkan apa yang ada setelah garis itu. Dan itu yang memberi dia kekuatan. Maka salah satu sudut pandang yang sangat penting untuk kita miliki di tahun 2025. Mari kita pandang ke depan kepada garis finish, kepada hadiah yang Tuhan siapkan bagi orang yang percaya kepadanya. Dan terakhir saudara, ayat 15 sampai 16, Paulus berkata begini. Marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Saudara, apa maksudnya? Di ayat 12 tadi Paulus berkata bahwa dia tidak menganggap dirinya sempurna. I'm not there yet. Tapi sekarang dia berkata, mari kita yang sempurna. Siapa yang dia maksud sempurna? Saudara, Paulus sedang menyindir orang-orang yang merasa dirinya sempurna.
Kalau kamu merasa dirimu sempurna, hendaklah kamu berpikir seperti ini, bahwa kamu tidak sempurna. Kamu belum mencapainya. You are not there yet. Maka lupakan yang di belakang, arahkan kepada yang di depan, press on, kejar terus untuk hidup bagi Kristus, menderita bagi Kristus, mengalami kuasa Kristus sampai pada garis finish. Dan dia menutup dengan ajakan, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Kalau kita orang Kristen, artinya ada sesuatu yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidup kita. Dia sudah mengubah hati kita, dia memberikan iman kepada kita, dia mengerjakan perubahan di dalam hidup kita, di keluarga kita, di cara kerja kita, di dalam kecenderungan dosa kita, apapun itu. Dan Paulus bilang, mari kita lanjutkan. Mari kita lanjutkan, jangan bilang sudah selesai, belum. Kita belum mencapainya, we are not there yet. Mari lanjutkan lagi. Sore tahun 1992, ada seorang bernama Beth Ann DeSantis yang berjuang untuk bisa ikut di dalam Olimpiade. Dia ingin berjuang ikut Olimpiade maraton putri. Tapi untuk itu dia harus melewati perlombaan kualifikasi dan membuktikan bahwa dia bisa menyelesaikan maraton dalam 2 jam 45 menit. 2 jam 45 menit atau kurang. Kalau dia tidak bisa mencapai itu, dia tidak lulus kualifikasi dan tidak bisa ikut maraton putri. Maka saudara dia ikut perlombaan untuk kualifikasi maraton itu. Dia berlari, tapi dia mulai mengalami masalah di kilometer 37. Saudara saya waktu baca itu ketawa, kalau saya mungkin kilometer 3 sudah masalah saudara ya. Dia mulai mengalami masalah kilometer 37 dan dia mulai rasa kesulitan berlari. Tapi dia terus berjuang begitu untuk berlari. Dan waktu sisa sekitar 200 meter lagi, dia hanya punya tinggal 2 menit untuk bisa lolos kualifikasi. Sudah 2 jam 43 menit. Tapi dia terjatuh. Dia merasa sangat pusing dan dia terdiam selama 20 detik. Kemudian dia bangkit lagi, dia lari lagi, waktunya sudah tinggal sedikit sekali. Waktu sisa 5 meter dari garis finish, dia terjatuh lagi. Dia cuma punya sisa 10 detik. Maka dia ngotot, dia merangkak dengan tangan dan lututnya. Sampai berhasil selesaikan 5 meter terakhir itu. Dan dia sampai di garis finish 2 jam 44 menit 57 detik. Kurang 3 detik. Dia berhasil. Saudara mungkin ada di antara kita yang merasa kuat di dalam perlombaan ini. Tapi mungkin ada di antara kita yang merasa sudah lemah. Bahkan ada yang merasa sudah jatuh dan merangkak. Berjalan setengah mati sambil merangkak. Tapi kita terus mencoba berjalan. Sebagian dari kita mungkin sudah menyerah. Tidak mudah jalani hidup Kristen. Saya sudah jatuh, maka saya di samping saja. Saya melihat saja orang Kristen berlari. Oh, saya jago mengamati dan mengkritik. Maka kita tetap ada di sana. Tapi sebagai seorang yang sudah kehabisan tenaga dan menyerah. Ibrani 12 ayat 1-2 berkata begini. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu melekat pada kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang ada di depan kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib demi sukacita yang ada di depan dia. Saudara, satu hal yang sangat penting, kita berada di dalam perlombaan ini bukan karena kita lulus kualifikasi dengan kekuatan kita. Kita berada di dalam perlombaan iman ini karena Yesus mati bagi kita. Tadinya kita ada di luar, tadinya kita penonton, kita mengamati orang Kristen atau kita tidak peduli dengan orang Kristen, tapi Kristus mati bagi kita. Dan dia tempatkan kita di dalam perlombaan iman. Dan yang Yesus minta adalah terus berlari. Karena garis finishnya, hadiahnya sudah pasti. Tapi setialah terus berlari di dalam perjalanan panjang ketaatan menuju arah yang benar. Tuhan akan menguatkan. Tuhan akan menguatkan sepanjang perjalanan.
Dan Tuhan menanti kita di garis finish. Saudara, Tuhan tahu akan ada banyak beban, dosa yang menghalangi kita di dalam perlombaan itu. Akan ada banyak godaan untuk kita menoleh ke belakang. Baik dosa kita maupun karena keberhasilan kita. Akan ada banyak gangguan, saudara, untuk kita melenceng arahnya. Paulus berkata, sadar kamu belum sampai. Lupakan yang di belakang, mengarah ke depan, dan terus berlari. Penulis Ibrani berkata, mari tanggalkan beban dan dosa, dan berlomba dengan tekun. Dan dia ingatkan, mari lakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Biarlah kita menemukan kekuatan dari Yesus. Biarlah kita menemukan tuntunan dari Yesus. Satu hari nanti kita akan mencapai finish line. Dan Yesus akan menyambut kita di sana. Dan melimpahi kita dengan kasih karunia-Nya. 2 reflection questions buat kita. Yang pertama, saudara. Masihkah bersyukur karena Tuhan tempatkan kita dalam perlombaan iman ini? Saudara, kita mungkin merasa kita lelah, kita capek. Tapi kita berada dalam perlombaan ini karena anugerah Kristus. Orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus ada di luar sana. Tapi kita berada di dalam perlombaan ini karena anugerah Kristus. Dan dia minta kita terus berlari, terus berlari. Dia menguatkan dan dia menunggu di depan sana. Dan kedua, saudara, apa yang ingin kita lakukan untuk mengejar lagi, mengenal Kristus, berbagian dalam penderitaannya, dan mengalami kuasa kebangkitannya. Apa yang saudara ingin lakukan? Mengenal Kristus, berbagian dalam penderitaan, dan mengalami kuasa kebangkitan. Saudara, mari kita sama-sama ambil waktu untuk berdoa. Kita memohon anugerah Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Ada anugerah Tuhan di dalam hidup kami, sampai kami menjadi orang yang percaya. Dan kami ditempatkan di dalam perlombaan iman. Tolong kami ya Tuhan, terus berlari bersama dengan kekuatan Tuhan. Sampai satu kali nanti kami berjumpa dengan Tuhan yang menanti di sana. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih sayang-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu di masa-masa yang lalu. Dan kami menantikan, kami memohon lagi kasih sayang dan anugerah-Mu bagi kami di tahun ini. Berkati kami ya Tuhan, sertai kami. Tolong kami setia mengikut-Mu sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.